terkini dari dunia sepak bola. Selamat datang di channel Cowok Bola yang akan mengulas semua hal terbaru seputar bola, dari transfer pemain, berita klub-klub top, hingga analisis pertandingan paling sengit. Jadi pastikan untuk berlangganan dan ikuti terus update bola dari channel Cowok Bola. Timnas Pusat Sukses hancurkan Rumania 3-0, Ronald Koeman masih punya satu penyesalan soal permainan Belanda. Timnas Belanda melaju mulus ke perempat final Euro 2024 usai menghancurkan Rumania 3-0 pada laga 16 besar yang berlangsung di Stadion Fußball Arena, Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. 3 gol Belanda dicetak Cody Gakpo dan Donyell Malen, 2 gol. Pada laga ini, pelatih Belanda Ronald Koeman menerapkan strategi dengan benar. Bahkan dia mencoba Steven Bergwijn di posisi penyerang kanan. Namun momen mengganti Bergwijn dengan Donyell Malen menjadi keputusan yang paling moncer. Tak menampik peran besar Cody Gakpo, Malen benar-benar mengubah permainan Belanda jadi lebih cepat. Meski menang besar, Ronald Koeman ternyata masih punya satu penyesalan terkait permainan Belanda. Apakah itu? Terkadang sulit untuk menjelaskan mengapa main buruk, mengapa main di level tinggi. Hari ini, pertandingan diawali dengan sulit tapi kami menemukan ritme permainan dan bikin masalah, kata Ronald Koeman soal kemenangan lawan Rumania seperti dikutip UEFA.com. Mungkin satu hal yang patut dikritisi yaitu mengapa begitu lama sampai terjadi gol kedua. Kami menimbulkan masalah besar dengan serangan kami ke gawang Rumania. Tak dipungkiri, Cody Gakpo paling menyala di laga ini meski hanya mencetak satu gol. Namun dia mengubah pertandingan lewat satu assist di menit ke-83 untuk gol Donyell Malen. Maka itu, UEFA tak ragu untuk memilih penyerang Liverpool ini sebagai man of the match pertandingan Belanda melawan Rumania. Apa komentarnya soal ini? Secara umum, ini penampilan bagus dari kami. Kami tahu mereka lawan sulit, jadi kami sudah siap tempur. Fans luar biasa dan membantu kami, katanya. Kami butuh cetak gol dan itu yang kami lakukan. Sangat penting bisa melakukan sebuah langkah kecil di laga hari ini. Kami belajar dari kekalahan lawan Austria. Kami banyak bicara pekan lalu. Saya pikir kami sangat bagus dalam hal menekan dan penguasaan bola, katanya. Kami sangat bangga karena bisa bangkit usai kekalahan lawan Austria, di mana kami tak senang dengan penampilan kami. Sekarang kami tampil bagus. Sementara itu, pelatih Rumania Edward Iordanescu mengaku cukup sedih harus akhiri cerita di Euro 2024. Dia sudah berjuang dengan para pemainnya sejak 2 tahun lalu. Hari ini, kami akhirnya cerita yang sudah dimulai 2 tahun lalu. Kami melanjutkan cerita itu di Jerman dengan fans kami, ujarnya. Tim sudah bekerja keras, tapi ada kesedihan juga. Kami ingin lebih, kami memberi segalanya. Terima kasih untuk pemain saya, supporter, warga Rumania di seluruh dunia yang sudah dukung kami. Turki lolos ke perempat final Euro 2024 usai menang 2-1 atas Austria. 2 gol dari Mehdi Demiral hanya mampu dibalas 1 kali oleh Austria. Duel Austria vs Turki di babak 16 besar Euro 2024 digelar di Red Bull Arena, Leipzig, Rabu tanggal 3 Juli tahun 2024 dini hari WIB. Turki menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Setelah unggul cepat di awal babak pertama, Turki kembali mencetak gol lewat Demiral di paruh kedua. Austria hanya mampu membalas lewat gol Michael Gregoritsch. Kemenangan ini membawa Turki untuk menantang Belanda di perempat final Euro 2024. Belanda lebih dulu lolos usai menang 3-0 atas Rumania. Jalannya pertandingan, kedua tim mengambil inisiatif menyerang sejak awal. Turki sudah membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan 1 menit. Berawal dari tendangan sudut, pemain Austria nyaris menciptakan gol bunuh diri dan bola dihalau oleh Pence di garis gawang. Namun, bola yang ditepis Pence jatuh ke kaki Mehdi Demiral yang kemudian menyambarnya ke gawang. Austria langsung merespons. Mereka mendapat peluang lewat sepak pojok. Baumgartner gagal menyambar bola meski berada di depan gawang sementara Demiral menghalaunya. Austria kembali dapat tendangan sudut. Namun kali ini sundulan Lienhard masih melambung di atas gawang Turki. Tendangan sudut kembali jadi senjata Turki. Mereka nyaris menambah gol lewat skema ini, tapi sundulan Demiral masih belum tepat sasaran. Austria mendapatkan peluang di akhir babak pertama. Namun sepakan Baumgartner yang menuntaskan umpan dari sisi kanan masih melebar dari gawang. Memasuki babak kedua,
Austria langsung memberikan tekanan. Austria mendapat peluang bagus usai Arnautovic menerima umpan terobosan dan tinggal berhadapan dengan kiper Turki Mert Günok. Günok dengan cepat menutup ruang tembak Arnautovic dan memblok tendangan penyerang Austria itu. Gol! Turki menggandakan keunggulan pada menit ke-59. Demiral kembali memanfaatkan sepak pojok untuk menjebol gawang Austria. Kali ini ia menanduk bola tendangan sudut dari Arda Güler. Austria menipiskan ketertinggalan pada menit ke-66 lewat Michael Gregoritsch. Berawal dari sepak pojok, bola disundul pos dan Gregoritsch yang berdiri tak terkawal di tiang jauh kemudian melesakkan bola ke gawang. Austria terus memberikan tekanan. Kiper Turki Mert Günok melakukan penyelamatan penting di injury time dengan menepis bola sundulan Baumgartner. Hasil Copa America 2024, Brasil vs Kolombia 1-1, Costa Rica bekuk Paraguay. Brasil vs Kolombia tuntas tanpa pemenang di laga terakhir grup D Copa America 2024. Sementara Paraguay menyerah 1-2 dari Costa Rica. Grup D Copa America 2024 memainkan partai terakhirnya di Levi's Stadium, California, Rabu tanggal 3 Juli tahun 2024. Brasil vs Kolombia berjalan ketat sejak awal. Kedua tim saling gantian menyerang. James Rodriguez nyaris membawa Kolombia unggul cepat di menit ke-8. Tendangan bebas kaki kirinya membuat bola menerpa mistar gawang Brasil. 2 menit berselang, Brasil merespons lewat Bruno Guimaraes. Meneruskan umpan Rafinha, sepakannya masih bisa diredam kiper Kolombia. Brasil akhirnya bisa unggul di menit ke-12. Rafinha membuat gol tendangan bebas kaki kiri, yang mengirim bola langsung masuk ke gawang Kolombia. Skor 1-0 untuk tim Samba. Tertinggal membuat Kolombia keluar menekan. Gol penyama kedudukan baru tiba di menit akhir babak pertama, lewat aksi Daniel Munoz. Skor 1-1 menutup jeda. Di babak kedua, laga sedikit berjalan lebih alot. Meski kedua tim saling menyerang, minim peluang dihasilkan. Kolombia beberapa kali mengancam lewat John Cordoba. Sementara Vinicius dan Rafinha masih menjadi ancaman buat lawannya. Hingga laga tuntas, tak ada pemenang didapat. Brasil vs Kolombia berakhir 1-1, memastikan Kolombia menjadi juara grup D dengan 7 poin, disusul Brasil menjadi runner-up dengan 5 poin. Kedua tim lolos ke 8 besar. Di tempat lain, kemenangan Costa Rica atas Paraguay jadi tak berhasil meloloskannya ke 8 besar. Costa Rica menang 2-1, lewat gol cepat Francisco Calvo dan Josima Alcocer, yang dibalas Ramon Sosa. Kemenangan itu membuat Costa Rica finish di posisi 3 dengan 4 poin, sementara Paraguay menjadi juru kunci dengan 0 poin.